Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya hari ini? Ya, baik ya. Iya, baik. Hari ini kita akan belajar tentang matematika. Tema 1, indahnya kebersamaan. Subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman pada pembelajaran 1. Oke, baik. Oke, baik. Jadi materi yang akan dibahas pada kali ini yaitu tentang bangun ruang. Ya, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian dari bangun ruang. Jadi bangun ruang adalah bangun tiga dimensi yang mempunyai volume atau isi. Disebut sebagai bangun tiga dimensi karena memiliki tiga unsur utama pembentukannya, yaitu rusuk, titik sudut, dan bidang sisi. Selanjutnya, bangun ruang dibedakan menjadi dua macam jenis, yaitu bangun ruang sisi datar dan bangun ruang sisi lengkung. Bangun ruang sisi datar terdiri dari kubus, balok, prisma, dan limas. Sedangkan bangun ruang sisi lengkung terdiri dari kerucut, tabung, dan bola. Oke, baik. Baik, jadi hari ini kita akan membahas satu persatu dari bangun ruang yang telah disebutkan tadi. Jadi yang pertama kita akan membahas tentang bangun ruang kubus. Ya. Kubus adalah bangun ruang tiga dimensi yang dibatasi oleh 6 rusuk. Yang dibatasi oleh 6 sisi, 12 rusuk sama panjang, dan 8 titik sudut. Ya, contoh dari bisa dilihat gambarnya di situ, ada gambar kubus. Begitulah bentuk dari bangun ruang kubus. Ya, contoh bangun yang berbentuk kubus atau persegi dalam kehidupan sehari-hari yaitu dadu dan rubrik. Nah, untuk menghitung sebuah bangun kubus kita membutuhkan rumus. Nah, iya, baik. Jadi rumus dari kubus ini yaitu yang pertama ada volume kubus. Untuk mencari volume kubus kita membutuhkan rumus ini, V sama dengan S dikali S dikali S, atau volume sama dengan sisi dikali sisi dikali sisi. Selanjutnya, untuk menghitung luas permukaan kubus kita bisa menggunakan rumus L sama dengan 6 dikali S dikali S, atau luas sama dengan 6 dikali sisi dikali sisi. Oke, baik. Selanjutnya ada bangun ruang balok. Balok adalah suatu bangun ruang tiga dimensi yang dibatasi oleh 2 buah persegi dan 4 buah persegi panjang yang saling tegak lurus. Nah, dapat dilihat di situ ada gambar balok. Begitulah bentuk dari bangun ruang balok. Nah, contoh bangun ruang yang berbentuk balok dalam kehidupan sehari-hari yaitu kulkas, lemari baju, kotak pensil, dan lain-lain. Nah, rumus dari bangun ruang balok ini yaitu yang pertama yaitu volume balok. Untuk mencari volume balok kita bisa menggunakan rumus V sama dengan P dikali L dikali T, atau volume sama dengan panjang dikali lebar dikali tinggi. Selanjutnya, untuk mencari luas permukaan balok kita bisa menggunakan rumus L sama dengan 2 dikali panjang P dikali L ditambah L dikali T ditambah P dikali T, atau luas sama dengan 2 dikali dalam kurung panjang dikali lebar ditambah lebar dikali tinggi ditambah panjang dikali tinggi. Oke, baik. Selanjutnya yaitu ada bangun ruang limas. Nah, perhatikan gambar, itulah bentuk dari bangun ruang limas. Limas adalah bangun ruang tiga dimensi yang dibatasi oleh bidang alas segi banyak dan memiliki sebuah titik puncak. Nah, limas ini memiliki banyak jenis. Di situ ada limas segitiga beraturan, limas segi 4 beraturan, limas segi 5 beraturan, dan ada limas segi 6 beraturan. Nah, contoh benda yang memiliki bentuk seperti limas yaitu piramida. Nah, untuk menghitung bangun ruang limas kita bisa melihat rumus. Nah, untuk mencari volume kita bisa menggunakan rumus V sama dengan 1/3 dikali P dikali L dikali T, atau volume sama dengan 1/3 dikali panjang dikali lebar dikali tinggi. Nah, untuk menghitung luas permukaan kita bisa menggunakan rumus L sama dengan, atau luas sama dengan luas alas dikali luas selubung limas. Oke, baik. Selanjutnya yaitu ada bangun ruang prisma.
Prisma adalah sebuah bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh sisi alas dan sisi atap yang berbentuk segi yang berukuran sama atau kongruen. Nah, dapat dilihat di situ ada berbagai gambar dari prisma. Ada prisma segi 3, segi 4, segi 5, dan segi 6. Nah, contoh benda yang berbentuk prisma dalam kehidupan sehari-hari kita yaitu tenda dan atap rumah. Nah, untuk menghitung sebuah bangun ruang prisma, kita membutuhkan rumus. Yang pertama, volume prisma V sama dengan luas alas dikali tinggi. Dan untuk mencari luas permukaan prisma yaitu L sama dengan 2 dikali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi. Oke, baik. Selanjutnya yaitu ada bangun ruang kerucut. Kerucut adalah bangun ruang yang dibatasi oleh sebuah bidang alas berbentuk lingkaran dan memiliki sisi yang berbentuk irisan lingkaran yang sering disebut sebagai selimut kerucut. Bangun kerucut hanya memiliki satu titik sudut dan satu buah rusuk. Oke, bisa dilihat di situ ada gambar dari kerucut. Begitulah bentuk dari gambar bangun ruang kerucut. Nah, contoh benda yang berbentuk kerucut dalam kehidupan kita sehari-hari yaitu ada nasi tumpeng dan es krim kon. Oke, rumus dari bangun kerucut yaitu untuk mencari volume kerucut kita bisa menggunakan rumus V sama dengan sepertiga dikali V dikali R dikali T. Nah, atau sepertiga atau untuk mencari luas permukaan kerucut kita bisa menggunakan rumus L sama dengan V dikali R kuadrat ditambah V dikali R dikali S. Oke, baik. Selanjutnya yaitu bangun ruang tabung. Nah, tabung adalah suatu bangun ruang yang dibatasi oleh sisi alas dan sisi atas berbentuk lingkaran. Sedangkan bidang sisi tegak pada tabung berbentuk lengkungan yang sering disebut sebagai selimut tabung. Nah, jarak antar sisi alas dengan sisi tutup merupakan tinggi sebuah tabung. Nah, itulah bisa dilihat di situ ada contoh dari bangun ruang tabung. Nah, selanjutnya contoh benda yang berbentuk bangun ruang tabung yaitu susu kaleng, kaleng minuman, dan drum. Oke, baik. Untuk menghitung bangun ruang tabung kita membutuhkan rumus. Untuk mencari volume tabung kita bisa menggunakan rumus V sama dengan V dikali R kuadrat dikali T. Nah, untuk mencari luas permukaan tabung kita bisa menggunakan rumus L sama dengan 2 dikali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi. Oke, baik. Yang terakhir yaitu bangun ruang bola. Baik, bola adalah sebuah bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh sebuah sisi berbentuk lengkungan. Nah, bidang sisi bola memiliki jarak yang sama pada sebuah titik pusat. Bangun ini tidak memiliki rusuk dan titik sudut, tetapi memiliki bidang sisi lengkung sebagai pembatas ruangannya. Nah, bisa dilihat di situ ada contoh dari bangun ruang bola. Oke. Lanjut, contoh benda yang berbentuk bangun ruang bola adalah berbagai jenis yang digunakan pada saat olahraga. Oke, untuk mencari atau untuk menghitung bangun ruang bola, kita membutuhkan rumus. Untuk mencari volume dari bola, kita bisa menggunakan rumus V sama dengan 4/3 dikali V dikali R pangkat 3. Selanjutnya untuk mencari luas permukaan bola, kita bisa menggunakan rumus L sama dengan 4 dikali V dikali R kuadrat. Oke, baik. Itulah mungkin sampai di sini materi kita. Itulah pembahasan kita, pembahasan materi tentang bangun ruang. Oke. Ya, baik. Semoga penyampaian materi ini dapat dipahami. Dan sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.